Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisratun Hasanah Rusadi dengan NIM 2020 10370311088. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang alat dari input output pada komputer. Yang pertama yaitu alat output pada komputer terdiri atas yang pertama ada monitor. Monitor adalah bagian unit komputer yang menampilkan visual data, gambar, atau program yang sedang dijalankan. Monitor terdiri atas berbagai jenis, ada yang LCD, flat, dan lain sebagainya. Yang kedua ada speaker. Speaker sering juga disebut sebagai pengeras suara. Biasanya speaker dipakai untuk mendengarkan musik, suara, ataupun bentuk audio lainnya. Yang ketiga ada printer. Printer adalah alat output komputer yang sering dipakai untuk memproduksi data dalam bentuk fisik. Data yang bisa dihasilkan lewat printer diantaranya teks, gambar, dan tangkapan layar video. Dan yang berikutnya ada plotter. Plotter adalah alat output komputer yang dimanfaatkan untuk mencetak hasil desain grafis dalam bentuk yang besar. Fungsinya hampir sama seperti printer, hanya saja plotter berfokus pada mencetak hasil grafis dengan ukuran besar. Berikutnya ada proyektor. Alat ini sering digunakan untuk menampilkan data ke dalam bentuk tampilan yang lebih besar. Proyektor digunakan dengan cara dihubungkan ke komputer ataupun laptop. Untuk layar proyektor bisa berupa dinding atau layar putih besar. Proyektor ini biasanya digunakan untuk pembelajaran berskala besar, seperti dosen ataupun guru yang ingin menampilkan hasil pembelajarannya tersebut dengan layar yang lebih besar. Yang berikutnya ada headset. Headset adalah peralatan output yang bisa digunakan di laptop, komputer, ataupun gadget. Fungsi alat ini adalah untuk mendengarkan suara dan berbicara. Headset bedanya dengan speaker, yaitu kalau headset dapat berbicara dan jika speaker itu jarang ada yang dapat berbicara, hanya mendengarkan suara saja. Lalu yang berikutnya ada alat input pada komputer. Yang pertama ada keyboard. Keyboard adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, dan simbol, serta melakukan perintah-perintah pada komputer. Tanpa adanya perangkat ini, pengguna tidak akan bisa mengetikkan data yang mereka inginkan, sehingga keberadaan keyboard ini sangatlah penting. Yang kedua terdapat mouse. Mouse adalah perangkat keras yang berukuran kecil dan mudah digenggam yang umumnya memiliki dua tombol dan sebuah bola atau laser di bawahnya untuk menggerakkan kursor atau pointer. Fungsi mouse adalah untuk menggerakkan kursor, melakukan scroll pada mouse jenis tertentu, di mana keduanya akan membuat komputer bisa menjalankan perintah yang diinginkan pengguna. Yang ketiga ada modem. Modem adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet. Bentuk dan tipe modem bervariasi. Ada yang dicolokkan ke lubang USB pada komputer, dan ada yang menggunakan fitur Wi-Fi. Yang berikutnya ada flash disk. Flash disk adalah perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan data dengan ukuran kapasitas tertentu. Besar kapasitas flash disk bervariasi mulai dari 512 MB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, hingga 32 GB. Yang terakhir ada scanner. Scanner merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk mengubah data analog atau kertas menjadi data digital. Perangkat ini digunakan saat kita ingin memindahkan data yang berbentuk hard file pada kertas menjadi bentuk soft file ke dalam komputer yang hasilnya berupa gambar ataupun file PDF. Bila dikombinasikan dengan printer, scanner bisa digunakan menjadi mesin fotokopi berukuran kecil. Sekian presentasi atau pembahasan tugas yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.